Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala dina nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sharif qulubana ala taatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan, ya doa yang kita panjatkan, bacakan barusan menjadikan wasilah, ya, menjadikan diijabah, agar kita senantiasa diistiqomahkan, ya, diistiqomahkan dalam kebaikan demi kebaikan. Mudah-mudahan juga kita diistiqomahkan di kegiatan ngaji subuh, ya, mengawali hari dengan mendapatkan ilmu, ya, mendapatkan ilmu, menikmati hidangan ilmu. Insya Allah pada kesempatan kali ini tanggal 21 April 2020 yang akan berkesempatan akan menyampaikan kajian adalah Ustadz Irfan Abu Nafid, ya, kajian balaghah, ya. Nah, oleh karena itu mohon rekan-rekan yang hadir di sini untuk menyiapkan catatan-catatan, ya, sebagaimana di majelis pada biasanya, ya, adab-adab majelis mohon juga diperhatikan, ya. Adapun misalkan nanti ada informasi yang penting untuk dicatat, ya, silakan dicatat, ya. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa kitabnya sudah di-share, nanti ada kitab rujukan. Nah, ini kitab rujukan balaghah ini bisa dibuka terlebih dahulu, di mutolaah terlebih dahulu secara mandiri, ya. Kemudian nanti ada saatnya nanti dikaji oleh Ustadz Irfan Abu Nafid. Baik, sembari menunggu ini, ya, Ustadz Irfan Abu Nafid terkoneksi, ya, tersambung dengan kita, saya ingin menyapa dulu, ya, rekan-rekan yang hadir di Zoom baru ada 16, ya. Insya Allah biasanya di menit ke-20-an, ya, mulai berangsur-angsur. Cuaca di sini sedang hujan, ya. Jadi saya sendiri memakai headset, ya. Ya, khawatir tidak beradu dengan suara di luar, ya. Mudah-mudahan hujan yang diturunkan pada subuh hari ini, ya, menambah keberkahan, ya, diijabahnya doa juga, ya, insya Allah. Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga semoga hujan yang diturunkan menjadi hujan yang penuh rahmat dan penuh berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barangkali di wilayah yang lain hujan atau ada yang tidak hujan, mungkin dari daerah mana, silakan mengacungkan tangan, ya. Dan silakan juga seandainya ingin menyapa rekan-rekan yang hadir di sini, ya, silakan. Mungkin siapa ini, Ummu Zaid, ya. Ummu Zaid dari mana? Waduh. Ini mengacungkan tangan. Silakan, barangkali ingin menyapa. Jogja tidak hujan, Ustadz. Oh, tidak hujan. Oh iya. Ya, terima kasih, ya. Ya, semoga Ummu Zaid ini senantiasa dikaruniakan kesehatan, ya, keluarga juga sama insya Allah. Dari yang lain? Ya. Ada yang ini apa? Di sini hujan lumayan cukup deras, ya, cukup deras. Saya sendiri harus pakai headset, ya. Kita nantikan Ustadz Irfan Abu Nafid, ya, untuk hadir di tengah-tengah kita, ya. Kajian pada kesempatan kali ini kajian balaghah, ya. Balaghatul Quran. Mungkin nanti untuk menambah menyempurnakan kajian balaghah ini, ya. Silahkan rekan-rekan bagi yang baru, ya, baru mempelajari kajian balaghah, ya, mempelajari ilmu balaghah, mohon mutolaah fardiyah, ya, karena dasar-dasar balaghah itu adalah nahwu shorof, ya. Jadi nahwu sorofnya harus betul-betul dipelajari, ya, dipahami, gitu, ya.
agar menyempurnakan pemahaman kita di kajian balaghah ini ya. Alhamdulillah Ustadz Irfan Abu Nafid sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sapa beliau ya. Saya coba nyalakan dulu ya. Assalamualaikum Ustadz Irfan. Masih tidak terdengar Ustadz Irfan? Ya. Ya, kita tunggu ya beliau. Ini beliau sudah hadir, hanya saja audionya belum terkoneksi. Mungkin belum dinyalakan mikrofon atau menu headsetnya di pojok kiri bawah. Atau barangkali audio settingnya. Itu pakai ini ya, wireless audio. Wireless headset. Nah, untuk diinformasikan juga bagi rekan-rekan ya, sahabat-sahabat ya yang belum bisa masuk via Zoom, silahkan bisa berkunjung di YouTube channel Ngaji Subuh ya. Kepada kerabatnya silahkan disampaikan, diinformasikan ya. Kajian Ngaji Subuh ini setiap hari ya, setiap pada subuh insya Allah ya, dengan tema yang berbeda-beda dan pematerinya juga berbeda-beda ya. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan ya setiap hari ngaji subuh ya di kesempatan kali ini di program ngaji subuh ini. Senin kajian siasi, Selasa kajian balaghah ya, Rabu kajian hadis, Kamis kajian fikih, Jumat kajian sejarah peradaban, Sabtu kajian ekonomi Islam ya. Ahad kita kajian nafsiyah. Ini luar biasa ya, banyak ilmu yang didapatkan di awal hari ya, di subuh hari ya. Baik, kita nantikan ya. Masih belum ini Ustadz, masih belum terkoneksi. Apa pengaruh hujan? Bukan ya, bukan pengaruh hujan. Ini Ustadz Irfan juga saya yakin hujan di sana kan, karena beliau di Cianjur ya. Sama-sama di Cianjur. Saya coba ini menghubungi dulu rekan-rekan. Bentar. Halo, Ustadz Irfan sudah bisa masuk? Halo, masuk tidak? Masuk ini. Mungkin ini nanti harus disetting dulu Ustadz yang untuk wireless audio itu mungkin bisa disetting dulu nanti ya. Iya. Kemarin masuk Anda coba. Ya. Silakan Ustadz Irfan, jika ingin sudah bisa dimulai, silakan. Dari yang terjauh siapa di sini? Kemarin ada yang dari Australia, ada yang dari ya Sydney gitu ya, dari luar Jawa gitu ya. Bisa di-share kitabnya? Ya, insya Allah kita share ya. Saya buka dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Tuhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatil kiram, a'azanallah wa iyyakum. Dalam kesempatan pagi kali ini bifadlillahi taala, ini kita lanjutkan pembahasan di antara pembahasan penting, yakni ilmu balaghati,
ketika di minggu kemarin kita sudah mengulas singkat padat ini berkaitan dengan ilmu bayani bab at-tashbihu. Salah satu contoh hadis yang kita uraikan pada kesempatan minggu lalu itu berbicara tentang hadis SAW, innamal imamu junnatun yuqatalu min wara'i wa yuttaqabi. Itu kan hadis yang menggambarkan pujian bagi Rasulullah SAW kepada kedudukan al-imam abil khalifah, kepada kedudukan khalifah itu sendiri. Nah, dalam hal ini untuk membuktikan kebenaran penjelasan para ulama, para guru kita di dalam kitab Al-Jihjah misalnya yang menyatakan bahwasanya hadis tersebut mengandung madhun, pujian kepada sosok khalifah, maka pembuktian yang paling kuat itu kembali kepada ilmu balaghah itu sendiri. Ketika kita mendapati hadis ini misalnya mengandung bentuk qasar, ada lafal innama di sana, diikuti dengan bentuk penyerupaan tasbih bagi Rasulullah SAW menyerupakan antara al-imam atau khalifah dengan junnah perisai itu sendiri. Nah, sekali lagi, ilmu apa yang bisa membuktikan bahwasannya hadis tersebut mengandung pujian dari baginda Rasulullah SAW kepada sosok atau fungsi sosok dari khalifah itu sendiri? Nah, jawabannya adalah ilmu balaghah, di mana qasar itu berfaedah untuk menguatkan maknanya, adalah fal inama di sana itu dibahas di dalam ilmu ma'ani. Nah, kita belum sampai ke sana, Nanti insya Allah kita akan pelajari bab ilmu ma'ani ketika selesai bab ilmu bayani. Nah, dalam hal ini diperjelas lagi dengan pujian bagi Rasulullah SAW ada lafal al-imamu junnatun, itu merupakan tasbih muakkad atau bahkan bisa menjadi tasbih balik, bentuk penyerupaan yang paling kuat. Nah, dalam kesempatan pagi kali ini kita akan lanjutkan pembahasan babul ilmil bayani, masuk pada pembahasan ilmu bayan, masih berbicara tentang bentuk-bentuk majaz, bentuk-bentuk kiasan. Nah, sebagaimana yang kita pelajari ikhwatul kiram, kalau berbicara tentang ilmu balaghah, terutama ilmu bayan, itu fokus kepada pembahasan bentuk-bentuk majazi, bentuk-bentuk kiasan. Kita akan belajar tashbih. Kemarin kita sudah belajar tentang at-tashbihu. Yang kedua, kita akan belajar tentang al-isti'aratu. Lalu yang ketiga, kita akan belajar tentang majaz mursal dengan beragam macam jenis alaqatnya. Lalu yang keempat, kita akan belajar tentang jenis majaz akli. Kita ada contoh-contohnya. Nah, kesempatan pagi kali ini kita akan lanjutkan pembahasan al-isti'arah dengan hadis yang akan kita bahas, hadis baginda Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Itu hadis yang mengandung majazul isti'arah. Itu kita akan bahas insyaallah taala. Nah, tentang al-isti'arah itu dibahas di dalam kitab Al-Balaghah itu Al-Muyassaratu, itu tidak terlalu pada halaman 60 yang tidak terlalu banyak. Makanya saya akan padukan dengan kitab yang lainnya. Ini untuk ini ya. Nah, ini ada majaz mursal, itu kita akan bahas lain kali. Di bawah ada lagi, terus ada al-isti'arah. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram, apa yang dimaksud dengan al-isti'arah? Al-isti'arah itu lugasnya dia bahasa kiasan, ungkapan kiasan dalam bentuk peminjaman istilah. Jadi kita meminjam suatu kata yang mengandung penyerupaan yang serupa dengan apa yang mau kita serupakan. Tapi kata itu dipinjam lalu diletakkan pada tempat kata yang mau kita serupakan. Sebagai contoh begini, misal ketika orang mengatakan al-jundiyu kal asadi fi syaja'ati, tentara bagaikan singa dalam hal keberanian. Nah, bentuk bentuk kalimat seperti itu termasuk ke dalam bentuk tashbih, penyerupaan. Al-jundi kal asadi fi syaja'ati. Nah, ketika kita mengatakan ja'al asadu wa yatakallam fawqal minbari. Singa datang dan berbicara di atas mimbar, di atas podium.
Nah, kalimat ja'a asadun, ja'al asadu misalnya, datang singa dan berbicara di atas mimbar, itu merupakan bentuk apa? Majazul isti'arah. Kenapa? Karena yang dihadirkan adalah bentuk penyerupaan dari orang yang pemberani atau tentara pemberani itu sendiri. Nah, dalam kalimat tasbih kita akan mengatakan al-jundi kal asadi, tentara bagaikan singa, fi syaja'ati dalam hal keberaniannya. Nah, ketika kita meminjam istilah singa, lalu jundinya dihilangkan, maka inilah yang dinamakan al-isti'arah. Jadi al-isti'arah itu adalah bentuk kiasan dengan meminjam suatu istilah, itu di bawah, bukan majaz mursal. Jadi dengan cara meminjam suatu istilah, menghapuskan bentuk musyabahnya. Nah, kalau misalnya kemarin, sebagai contoh, kita pelajari tentang rukun-rukun tasbih. Al-jundi itu kan musyabahnya. Kal asadi, al-asadi adalah bentuk musyabah bihi-nya. Perhatikan, al-jundi musyabah, sedangkan al-asad adalah musyabah bihi-nya. Dalam hal ini, kalau ada dua-duanya, musyabah dan musyabah bihi-nya lengkap, ini yang dinamakan dengan bentuk tasbih. Nah, ketika dihilangkan musyabahnya, misal lafal jundinya dihilangkan, lalu dipinjam istilah singa untuk menggambarkan tentara itu sendiri. Sedangkan kalimat atau kata tentaranya, jundinya itu dihilangkan, tidak dimunculkan di dalam kalimat, yang dimunculkan adalah lafal asadnya saja, musyabah bihinya saja. Ini yang dinamakan dengan apa? Dinamakan dengan al-isti'arah. Jadi kita meminjam suatu istilah, kita gunakan untuk menggambarkan hal yang lain secara majazi, secara kiasan. Nah, secara teoritis, al-isti'aratu huwa talabul i'arati mislu ista'ara at-talibu kitaban minal ustadzi. Al-isti'aratu adalah tadi peminjaman. Misal dalam kalimat ista'ara at-talibu, seorang siswa meminjam kitab dari ustadznya. Kalau ada kata ini, misal di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, ini saya menggunakan kitab yang lain. Misal di dalam kitab Durusul Balaghah ada ayat firman Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri. Kitabun, kitab Al-Qur'an, anzalnahu ilaika, yang telah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad SAW, litukhrijan nasa, agar engkau mengeluarkan manusia minadh dhulumati ilan nuri, dari kegelapan-kegelapan menuju satu cahaya. Nah, di sini dalam ayat ini terdapat apa? Terdapat isti'arah, peminjaman istilah, kiasan berupa peminjaman istilah, yakni istilah az-zulumat, kegelapan-kegelapan, dan juga istilah an-nur, cahaya. Istilah az-zulumat itu dipinjam sebagai kiasan dari apa? Sebagai kiasan minadh dhalali, sebagai kiasan yang dipinjam dari kata untuk mewakili kata ad-dhalal, kesesatan. Nah, kata kesesatan tidak diungkapkan dalam ayat ini. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, yang dimunculkan adalah lafal az-zulumatnya saja. Begitu pula lafal ilan nuri. An-nur ini adalah kata kiasan yang dipinjam untuk mewakili kata al-huda, yakni petunjuk. Nah, artinya di sini jelas yang namanya al-isti'arah itu bentuk kiasan dengan cara meminjam suatu istilah, dimunculkan tanpa menghadirkan rukun-rukun tasbih. Jadi ibaratnya begini, kenapa di dalam kitab ini digambarkan, idzan al-isti'arah wal arabi yu'rafu aslal kalam bi badihatihi wa ya'lamu anna mukhalafatal asli ablagh. Jadi intinya begini, ada semakin ringkas suatu kalimat, suatu kiasan, suatu rukun-rukun dari tasbih, kalau dia semakin ringkas, maka dia semakin kuat. Sebagai contoh dalam rukun tasbih saja misalnya. Rukun tasbih itu kalau bersisa hanya dua, cuma ada musyabbah dan musyabbah bihi-nya. Misal al-imamu junnatun,
itu termasuk ke dalam tingkatan tasbih yang paling tinggi, itu ya, yang paling kuat, namanya tasbih baligh. Nah, ketika lafal, katakanlah lafal al-imamnya dihilangkan, yang muncul, yang dipinjam hanya lafal junnatunnya saja, al-imamnya dihilangkan, maka itu termasuk ke dalam jenis al-isti'arah, dan al-isti'arah adalah bentuk majaz yang lebih kuat daripada tasbih itu sendiri. Ya. Makanya di sini digambarkan. Al-isti'arah majazun ala fatuhul al-musyabahah wa hiya jauharul bayani wa jamalu al-qalab wa sihrul halal wal ma'ul zulal wa hiya mabniyatun ala tashbihin. Perhatikan, dan yang namanya al-isti'arah itu dibangun di atas bentuk tasbih, penyerupaan, hudhifa ahadu torfaihi, yang dihapuskan ya, salah satu dari dua rukunnya. Dalam hal ini, yakni dihilangkan musyabbah atau musyabbah bihinya, salah satunya, termasuk wajh syabah dihilangkan, dan juga ada tasbih dihilangkan. Artinya cuma ada salah satu saja. Nah, yang paling banyak, yang paling mudah adalah ketika dihilangkan musyabbahnya. Misal lafal al-imamnya dihilangkan, yang dimunculkan hanya junnatunnya. Kaqaulika min alimin laqitahu, laqitu bahran. Misal ketika engkau mengatakan tentang seorang ahli ilmu yang engkau temui, laqitahu, laqitu bahran. Aku telah berjumpa dengan samudra. Yang dimaksud dengan bahron di sini ini adalah kiasan dari seorang alim, seorang ulama ya, yang luas ilmunya. Nah, itu diwakili, digambarkan secara kiasan. Hanya saja kiasan ini kiasan berupa kata yang dipinjam, yakni bahron, samudra, untuk mewakili kata alim yang diserupakan dengan bahron atau samudra itu sendiri. Ya. Ai kal bahri fi si'ati wat tadafuqi, yakni ilmunya bagaikan samudra dalam hal keluasan dan kedalamannya. Nah, ini kan merupakan bentuk apa? Isti'arah. Ya. Termasuk au kaqaulika, atau seperti perkataanmu an insanin, tentang seseorang, ra'aitu syamsan, aku telah menyaksikan mentari. Ya. Ketika digambarkan samsan dalam kalimat ini menggambarkan apa? Bentuk kiasan yang dipinjam untuk mewakili menggambarkan, untuk mewakili lafal insan, seseorang. Ya. Nah, itu diwakili oleh lafal samsan. Ai fi husnid tal'ati, yakni baiknya penampilannya. Al-musyabbah bihi huwa al-bahru. Perhatikan, nah dalam hal ini kalimat al-bahru, dalam kata bahron dalam kalimat laqitu bahron itu merupakan bentuk musyabbah bihi, kata penyerupaan dari alim. Tapi karena dia dihilangkan lafal alimnya, tidak disebutkan inna aliman kal bahri misalnya, inna aliman kal bahri, alimnya dihilangkan, yang dipinjam hanya bahronnya saja. Artinya ini termasuk bentuk al-isti'arah, bentuk peminjaman istilah. Al-musyabbah bihi huwa al-bahru. Nah, dalam hal ini al-bahru adalah kata penyerupaannya. Nah, di dalam rukun isti'arah, al-bahru itu termasuk ke dalam musta'arun. Nah, ini perhatikan istilahnya. Kemarin kita sudah belajar istilah musyabbah dan musyabbah bihi. Nah, di sini ada istilah musta'arun, ada musta'arun lahu. Nah, lafal bahron, laqitu bahron, lafal bahron adalah musta'ar. Sedangkan al-alim adalah musta'arun lahu. Musta'ar itu adalah kata yang dipinjam, sedangkan musta'arun lahu adalah kata yang dipinjam untuk di mana kata dipinjam untuknya, lahu. Jadi lafal bahar itu dipinjam untuk siapa? Untuk musta'arun lahu, untuk lafal al-alim. Maka dia termasuk ke dalam jenis al-isti'arah. Nah, ini saya lanjutkan ya.
Ini saya lanjutkan ke dalam kitab yang lain, dan lebih rinci lagi. Nah, dalam hal ini al-isti'aratu indal bayaniyin, isti'arah menurut para ulama ahli bayan, ya isti'malu lafdhin ma fi ghairi mawdu'a lahu li 'alaqatil musyabahati ma'a qarinatin mani'atin an iradatil makna al-mawdu'i lahu fi istilahit takhatubi. Nah, intinya yang namanya al-isti'arah itu adalah bentuk ini penggunaan suatu lafal secara majazi itu ya kiasan karena adanya irisan ini penyerupaan, kesamaan. Ketika Allah meminjam istilah tadi litukhrijan nasa minal zulumati ilan nuri adalah fal azulumat, adalah fal an-nur, ya. Dua kata tadi dipinjam oleh Allah Ta'ala untuk menggambarkan bainad dolalat, kesesatan, dan petunjuk, yakni hidayah. Dalam hal ini bisa digambarkan, bahkan menariknya begini, di dalam kajian ilmu balaghah itu, lafal azulumat itu diungkapkan dalam bentuk lafal jamak. Sedangkan lafal an-nur itu bentuk lafal mufrad. Jelas berbeda. Ketika diungkapkan lafal jamak, az-zulumat, minaz-zulumat, dari kegelapan itu mengisyaratkan bahwasanya jalan kebatilan itu ikhwatil kiram, itu banyak turuknya, banyak jalannya, banyak subulnya, sedangkan jalan kebenaran hanya satu, yakni al-Islam itu sendiri. Nah, ini isyarat dalam ayat-ayat semacam ini banyak ya, itu menggambarkan apa? Membantah ya, keyakinan khurafat, keyakinan prematur ya, keyakinan batil para penggagas pluralisme, orang-orang liberal itu ya. Mereka tidak mengerti barangkali ya, bagaimana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam hal paling detail sekalipun penggunaan bahasa itu diungkapkan isyarat-isyaratnya banyak ya. Itu menandakan apa? Menandakan ya, asal usul dari pemahaman semacam liberalisme, pemahaman dan keyakinan jahiliyah semacam itu adalah al-jahlu ya. Bidunil ilmi, hawa nafsu. Dalam hal ini ikhwatil kiram ma'azallahu ayyakum, termasuk ketika baginda Rasulullah SAW bersabda ya, di antara contoh al-isti'arah itu adalah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh terhadap sunnahku, ada lafal alaikum di sana. Lafal alaikum adalah isim fi'il amr ya, merupakan kata benda yang bermakna amr. Alaikum bermakna ilzamu, pegang teguhlah ya, oleh kalian bisunnati, sunnahku ya, itu mufrad, sunnahku, wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin ba'di, dan sunnah para khalifah ya, rasyidin setelahku, addu 'alaiha, gigitlah sunnah tersebut bin nawajid, dengan gigi geraham. Nah, bayangkan kalimat addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah ya dengan gigi geraham. Pertanyaannya, bisakah kita maknai dia secara hakiki? Jelas tidak. Karena yang namanya sunnah itu sesuatu yang sifatnya maknawi ya. Maknawi. Dia bukan benda mati, tapi suatu amal perbuatan, suatu perkataan tidak mungkin bisa kita gigit. Lain halnya dengan benda mati. Maka dalam hal ini kalimat addu 'alaiha, gigitlah ia, itu merupakan bentuk kiasan. Bentuk kiasan yang mana jenisnya? Bukan tasbih, bukan majaz mursal, bukan majaz akli, melainkan jenis al-isti'arah ya. Jadi baginda Rasulullah meminjam istilah addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah ia dengan gigi geraham kalian, itu untuk menggambarkan dari pegang teguhlah dengan sangat-sangat erat. Nah, kalimat pegang teguh dengan sangat-sangat erat itu dikiaskan oleh baginda Rasulullah SAW dengan cara meminjam istilah gigitlah dengan gigi geraham, karena itu merupakan perumpamaan ala qatuhu al-musyabahah, adanya bentuk penyerupaan dari tadi itu ya, kuatnya berpegang teguh terhadap sunnah itu sendiri ya. Kenapa? Karena kita bisa membayangkan ya, ketika baginda Rasulullah SAW menggambarkan dengan bahasa kiasan al-isti'arah tadi, gigitlah ia dengan gigi geraham, kita bisa membayangkan jelas ya, bagaimana ketika seseorang menggigit dengan gigi gerahamnya. Alhamdulillah baginda Rasulullah SAW adalah orang yang cerdas, jelas fatona, maka Nabi SAW tidak mengatakan gigitlah ya dengan gigi seri misalnya ya. Tapi gigitlah ya dengan gigi geraham,
itu menandakan apa? Sekuat-kuatnya seseorang ketika dia berpegang teguh terhadap sunnah baginda Rasulullah SAW dan sunnah para khulafa. Nah, menariknya sunnati wa sunnatil khulafa dalam hadis ini sunnatil khulafa, lafal sunnah itu mufrad dinisbatkan kepada al khulafa, para khalifah itu sendiri. Itu menggambarkan apa? Adanya manhaj. Karena yang namanya sunnah itu kan metode, manhaj itu cara. Ketika dia diidofatkan, ditautkan kepada lafal, kepada lafal apa? Kepada lafal al-khulafa, para khalifah, itu menggambarkan isyarat yang paling kentara berkaitan dengan sunnahnya. Di antara sunnah yang wajib dipegang teguh dari sunnah para salafun salih ini adalah sunnah dalam persoalan kepemimpinan. Maka dia dinisbatkan kepada lafal al-khulafa secara mantuknya, secara tekstualnya, secara tersuratnya. Itu jelas sekali. Ini bahkan hadis ini pun ini mengandung isyarat bagi mereka yang paham ilmu bahasa Arab, bagi mereka yang paham ilmu balaghah, itu sangat kentara, jelas menunjukkan adanya isyarat berpegang teguh terhadap sunnah kepemimpinan para khalifah. Karena yang namanya para khulafa ini kan jamak dari khalifah itu sendiri. Khalifah huwallazi yanubu 'anil ummati fi tanfidhi al-ahkami wa sultani. Dalam penerap adalah wakil, orang yang dibaiat umat untuk mewakili mereka menerapkan hukum dan urusan pemerintahan. Dalam hal ini ikhwatil kiram, hadis alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di addu 'alaiha bin nawajiz, termasuk ke dalam bahkan di dalam kitabnya Profesor Dr. Abdullah Ad-Dumaiji Al-Imamatul Uzma inda ahli sunnati wal jamaati, itu terdapat pembahasan hadis ini dijadikan salah satu dalil penguat ini dalil wajibnya menegakkan sunnah tadi, imamah kekhilafan di dalam Islam. Maka ini termasuk bantahan kepada orang-orang liberal, mereka-mereka yang berbicara bidunil ilmi dengan hawa nafsunya, itu menolak adanya kejelasan tentang kebakuan konsepsi pemerintahan di dalam Islam. Belum lagi kita bicara tentang hadis-hadis ataupun juga sunnah baginda Rasulullah SAW, sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, termasuk juga asar salafun salih dari para sahabat baginda Rasulullah SAW, para khulafa ar-rasyidun, yang jelas-jelas mereka memegang tampuk pemerintahan dan menggariskan sunnah, menegakkan hukum Allah dan sebagainya. Itu termasuk ke dalam dalil-dalil kebakuan al-khilafah. Dalam hal ini ikhwatil kiram, jenis-jenis al-isti'arah ini banyak. Yang pertama ada yang namanya al-isti'arah at-tasrihiyatu. Al-isti'arah tasrihiyah. Al-isti'arah tasrihiyatu. Nah, coba perhatikan begini, cara pembacaan lafal al-isti'arah, ada lafal al-isti'arah itu karena dia hamzahnya adalah hamzatul wasli, al-isti'arah tidak dituliskan di sana jenis apa hamzahnya, bukan hamzatul qat'i, maka lafal al-isti'arah itu secara qiraah pembacaan yang benar dari para guru saya itu dibaca secara wasol langsung. Maka kita baca al-isti'aratu at-tasrihiyatu, bukan al-is melainkan alis. Al-isti'aratu at-tasrihiyatu wa hiya allati yusarrahu fiha bil musyabbah bihi wa yuhdhafu al musyabbahu wa kadzalika qauluka absartu qamaran yunadziful baita. Jadi yang dimaksud dengan al-isti'arah at-tasrihiyah itu ketika disebutkan secara jelas sharih di dalam kalimat kiasan tersebut bentuk musyabbah bihi-nya, yakni bentuk kiasannya, dan dihilangkan musyabbahnya, dihilangkan pihak yang diserupakannya. Sebagai contoh dalam perkataanmu, absartu qamaron yunadziful baita. Qamaron itu rembulan. Yunadziful baita, membersihkan rumah. Absartu, saya menyaksikan qamaron, rembulan, yunadzifu al baita, membersihkan rumah. Nah, dalam hal ini dalam kalimat tersebut orang yang berbicara itu menyerupakan apa? Menyerupakan, kalau di sini di dalam kitabnya Dr. Aiman Amin Abdul Ghani
syabbahal mutakallimu al-binta al-jamilata bil qamari. Orang yang berbicara menyerupakan antara katakanlah seorang putri yang cantik ya dengan rembulan purnama. Maka ini termasuk ke dalam jenis al-isti'arah at-tasrihiyah. Karena dimunculkan bentuk kiasannya secara jelas, yakni lafal qamaron dipinjam untuk mewakili dari subjek perempuan atau putri yang cantik. Maka dalam hal ini karena al-bintul jamilatu adalah musyabbah, sedangkan al-qomaron adalah musyabbah bihinya. Nah, dalam teori al-isti'arah at-tasrihiyah, ketika dimunculkan secara jelas musyabbah bihinya, contoh lafal komarnya saja, sedangkan lafal musyabbahnya, objek yang diserupakannya dihilangkan, maka ini termasuk dalam jenis al-isti'arah at-tasrihiyah. Al-isti'arah at-tasrihiyah. Termasuk ketika orang bisa mengatakan begini, takallama asadun fauqal minbari. Singa itu berbicara di atas podium. Padahal yang dimaksud dengan singa di sana ya bukan singa mengaum-ngaum di atas podium. Saya pikir juga mustahil. Maka orang Arab akan menggambarkan seorang katakanlah mubaligh yang pemberani berbicara di atas mimbar itu diwakili lafal asadun. Makanya mereka akan mengatakan takallama asadun. Singa itu berbicara fauqa al-minbari di atas mimbar. Nah, diungkapkan musyabbah bihinya lafal asadunnya dipinjam untuk mewakili seseorang pemberani takallama sedang berbicara fauqal minbari di atas mimbar. Termasuk juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian bihablillah, dengan tali Allah jami'an, kalian seluruhnya, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Nah, kalimat bihablillah dengan tali Allah dalam ayat ini kan merupakan kalimat kiasan. Karena tidak mungkin kita bisa membayangkan ada tali katakanlah yang turun dari langit itu tidak mustahil, muhal kita maknai secara hakiki. Maka kalimat atau frasa bihablillah dengan tali Allah dalam ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu itu menggambarkan apa? Ini menggambarkan majazul isti'arah, bentuk kiasan yang dipinjam oleh Allah Ta'ala untuk menggambarkan dalam penafsiran para ulama, yakni dinullahi ta'ala, yakni agama Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillah ay wa'tasimu bidinillah. Nah, lafal din itu diwakili secara kiasan, digantikan dengan istilah bihablillah dengan tali tali Allah. Dalam hal ini merupakan bentuk apa? Tadi majazul isti'arah, al-isti'arah at-tasrihiyah. Jadi bentuk isti'arah, bentuk peminjaman kata yang untuk menggambarkan sebagai kiasan dari din. Kenapa diungkapkan lafal hablun, tali? Karena di sini berkaitan dengan kalimat sebelumnya wa'tasimu, dan pegang teguhlah oleh kalian. Nah, ketika kita memegang ini sesuatu dalam hal ini, maka secara mudah terindra dalam benak pikiran kita, bihablillahi pegang teguhlah tali Allah, itu memudahkan pemahaman orang atau manusia atau kaum mukmin yang mendapati ayat ini untuk bisa membayangkan ketika mereka berpegang teguh terhadap agama Allah itu diserupakan secara kiasan dengan hablun, hablullahi ta'ala, dengan tali itu sendiri. Ini kan bentuk kiasan yang dipinjam itu jelas sekali. Termasuk juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang kita bahas di awal, alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamidi. Alif lam ra, kitabun, kitab suci ini, anzalnahu ilaika litukhrijan nasa, yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, litukhrijan nasa, agar engkau mengeluarkan umat manusia minadh-dhulumati, dari kegelapan-kegelapan, ad-dhalalat, yakni kesesatan-kesesatan,
ilan nuri, kepada satu cahaya, al-huda awil Islam, petunjuk Islam itu sendiri. Bi'izni rabbihim, atas izin Rabb kalian, Rabb mereka, ila siratil azizil hamidi, kepada jalan yang maha perkasa lagi maha terpuji itu ya. Nah, dalam hal ini tadi itu ya, kalimat az-zulumat dan an-nur itu termasuk al-isti'arah, bentuk kalimat, bentuk kata yang dipinjam untuk menggambarkan antara ad-dhalalat, kesesatan-kesesatan, dengan al-huda atau petunjuk itu sendiri. Nah, tadi contoh-contoh tadi dia termasuk ke dalam jenis al-isti'arah at-tasrihiyah ya. Jadi bentuk ini peminjaman istilah kiasan, berupa peminjaman istilah dengan cara memunculkan sejelas-jelasnya, ya, sejelas-jelasnya al-musta'arnya atau musyabbah bihi-nya. Ya. Sedangkan bentuk musyabbah atau musta'arun lahunya itu betul-betul dihilangkan. Ya. Maka itu termasuk ke dalam jenis al-isti'arah at-tasrih. Jadi sejelas-jelasnya bentuk peminjaman istilah ya, sebagai kiasan dari kata yang diwakili oleh kata pinjaman tersebut. Ya. Nah, ini banyak sebetulnya contoh-contoh dalam Al-Quran, dalam hadis SAW. Nanti bisa kita bicara kalau alam misalnya. Ya. Baik Ustaz, barangkali nanti ada yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan, silahkan. Bagi yang ingin bertanya bisa masuk via chat Zoom atau bisa masuk via komentar YouTube ya. Ini ada yang masuk ingin ditanyakan langsung, barangkali ini dari Akmal Muslimah ya. Saya coba nyalakan dulu. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana? Siapa dan dari mana? Saya dari Sidoarjo. Ya, alhamdulillah ya. Ya, ini Ustaz, tadi untuk isti'aroh itu kan ada contoh-contohnya yang banyak berupa isim ya Ustadz ya. Apakah ini hanya berupa isim saja atau bisa berupa jumlah? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau memang ada yang berupa jumlah, lebih kuat mana? Isti'aroh yang berupa isim atau yang berupa jumlah? Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz, barangkali langsung ditanggapi, silakan. Al-isti'arah itu dia bisa berbentuk isim atau fi'il ya. Ini pertanyaan yang bagus. Ahsanti wa barakallahu fiki. Jadi yang namanya tadi al-isti'arah itu dia bisa berupa isim, fi'il, jumlah ya. Itu tergantung nanti dilihat konteks kalimatnya. Sebagai contoh ketika saya contohkan kalimat ya, addu 'alaiha bin nawajid. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Nah, kalimat addu 'alaiha bin nawajid itu kan bahkan kalimat perintah ya. Gigitlah oleh kalian bin nawajid. Ya. Addu 'alaiha, gigitlah oleh kalian dengan gigi geraham itu sendiri. Addu itu sendiri kan dia fil amr ya. Kalimatnya dia jumlah fi'liyah, addu 'alaiha, gigitlah oleh kalian dengan gigi geraham bin nawajid. Cuman satu kalimat tadi, addu 'alaiha bin nawajid, itu merupakan bentuk al-isti'arah sendiri ya. Itu merupakan bentuk al-isti'arah sendiri untuk menggambarkan pegang teguhlah sunnah tadi sekuat-kuatnya. Nah, itu untuk menggambarkan kalimat itu. Jadi istamsaku biha goyatal istimsakan misalnya. Jadi pegang teguhlah sunnah tadi sekuat-kuatnya. Kalimat itu diwakili oleh istilah apa? Oleh istilah addu 'alaiha bin nawajid. Nah, gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. Ya. Termasuk dalam hadis SAW misal. Nanti ini akan kita bahas di pembahasan al-isti'arah tamtsiliyah. Contoh hadis SAW, la yuldagul mu'minu min juhrin marrataini. La yuldagul mu'minu min juhrin marrataini. Tidak layak ya. Seorang mukmin disengat ya, layul dag. Nah, ada frasa layul dagu ya. Ada lam nafi di sana untuk menafikan ketidaklayakan seorang mukmin ya. Ini jatuh ke dalam lubang 2 kali. Jadi dalam hal ini termasuk ke dalam jenis al-isti'arah at-tamtsiliyah. Cuman di sini bentuknya pun juga bentuk tadi dihadirkan di sana ada huruf dan kata kerja fi'il itu sendiri ya, seperti itu. Jadi bisa isim, bisa fi'il atau jumlah
mufidah, itu tergantung nanti konteks kalimatnya, konteks kalimatnya. Nah, ini wallahu a'lam bishawab. Nah, semacam kalimat bihablillahi, berbentuk syibhul jumlati, tapi diwakili kata hablunnya ini yang isti'arahnya itu. Cuma ketika kita menggambarkan wa'tasimu bihablillahi ay wa'tasimu bidinillahi. Nah, ini isim, bihablillahi. Hablun dia isim. Nah, jadi tergantung lah. Tapi ini pertanyaan bagus. Ahsantum wa barakallahu fikum. Enggak. Ya baik, terima kasih Ibu Akmal ya, tadi Ibu Akmal dari Sidoarjo tadi sudah bertanya, ya luar biasa ya. Sekarang masuk ke pertanyaan selanjutnya, ini dari mana? Abdul Rozak ya, dari Aki Abdul Rozak Bandung ya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya ya, bagaimana kita bisa mengetahui musta'ar lahu yang tepat dari sebuah musta'ar? Apakah ada korelasi secara khusus antara musta'ar dan musta'ar lahunya? Ya, syukran Ustaz. Nah, tadi di awal kan sudah ada teorinya ya. Jadi yang namanya al-isti'arah itu dia adalah bentuk ini majaz ya, bil alaqah al musyabahah. Jadi dia adalah bentuk kiasan dengan adanya alaqah, hubungan atau hubungan keterkaitan, korelasi itu ya, al musyabahah, adanya hubungan penyerupaan antara sesuatu yang dikiaskan dengan objek, antara kata kiasan dengan objek yang dikiaskan itu ada irisan penyerupaan. Jadi tidak bisa tidak. Jadi kalau misalnya tidak ada irisan penyerupaan, itu namanya isti'arah salah alamat, ya, artinya salah. Jadi syarat utama dari bentuk al-isti'arah itu harus tepat korelasinya. Makanya kalau ditanyakan bagaimana cara kita mengetahui musta'ar dan musta'arun lahu, itu sangat ditentukan oleh kepekaan berbahasa sebetulnya. Sebagai contoh ketika para ulama menafsirkan wa'tasimu bihablillah, hablillah di sana ditafsirkan oleh para ulama dengan din, ya, bidinillah. Termasuk juga para ulama ketika mereka menafsirkan minal zulumati ilan nur, ay minal dolalat ilan nur, ay ilal huda, ya. Antara minal zulumat kegelapan dengan kepada cahaya. Itu pun sebetulnya kan ini. Nah, sebagai contoh begini, bagaimana kita menafsirkan kalimat minal zulumat dari kegelapan ilan nur kepada satu cahaya, itu kan bisa kita bayangkan ketika seseorang mendapatkan hidayah Islam itu seperti perumpamaan orang yang tadinya berada di dalam ruangan yang sangat gelap gulita, atau dari ruangan ke ruangan demi ruangan yang semuanya gelap gulita, lalu dia keluar kepada satu ruangan yang terdapat di dalamnya cahaya. Nah, itu perumpamaan kiasan dari orang yang tadinya berada di dalam kekafiran, di dalam kebatilan, dia mendapatkan cahaya Islam. Ya. Maka dalam hal ini yang namanya an-nur itu merupakan kiasan dari al-huda atau Islam itu sendiri, petunjuk Islam. Sedangkan az-zulumat itu merupakan kiasan isti'arah dari apa? Dari musta'arun lahunya adalah ad-dhalalat, ya, kesesatan. Itu menggambarkan apa? Menggambarkan yang namanya kesesatan itu pada prinsipnya itu bukan hal yang nyaman, ya, secara fitrinya. Makanya dalam firman Allah itu diserupakan dengan tadi az-zulumat. Kan normalnya tidak ada yang namanya manusia, ya, yang betah berlama-lama, ya, dalam kegelapan gelap gulita. Tentu mereka akan mencari setitik dari secercah cahaya. Nah, maka tadi itu ya, nah, itu digambarkan dalam ayat-ayat terkait kan banyak. Ya. Jadi dalam hal ini bagaimana cara kita mengetahuinya? Prinsipnya tadi, yang namanya al-isti'arah itu alaqahnya musyabahah. Kenapa? Nah, karena nanti kita akan belajar tentang bentuk-bentuk majaz itu. Bentuk-bentuk majaz itu alaqahnya banyak. Dengan catatan selain dari musyabahah. Ya. Kalau alaqahnya korelasi antara musyabah dan musyabah bihi atau musta'arun dengan musta'arun lahu adalah keterkaitan karena adanya musyabahah, adanya irisan penyerupaan, kesamaan penyerupaan. Nah, jenis-jenis majaz itu tidak seperti itu. Ya. Kita akan mendapati dalam jenis majaz mursal. Nah, ini majaz mursal itu alaqahnya banyak. Ada alaqah juz'iyah, ada alaqah kulliyah,
ada zikrul juz'i wa iradatul kulli, disebutkan sebagian tapi yang dimaksud adalah keseluruhan, atau sebaliknya itu termasuk bentuk majaz mursal, bukan lagi isti'arah. Nah, kalau isti'arah ibaratnya dia pengembangan dari bentuk tasbih tadi itu ya, mana musyabbahnya, mana musabihnya, mana musta'arunnya, mana musta'arun lahunya. Nah, sejauh mana kita bisa mengetahui apa itu musta'arun lahu dari suatu kata kiasan al-isti'arah, itu tergantung dari kepekaan berbahasa, dilihat dari berbagai macam qarinah, indikasi-indikasinya. Kan tidak mungkin kita menafsirkan an-nur di sana adalah misal tuh ya, agama musyrik misalnya, agama kaum musyrik. Ya muhal, mustahil tuh ya. Karena lafal an-nur di sana adalah al-Islam, sedangkan agama-agama kaum musyrikin termasuk ke dalam az-zulumat itu sendiri itu ya, secara umum. Kapitalisme, komunisme, demokrasi itu ya, termasuk juga liberalisme, sepilis, itu termasuk dalam az-zulumat, karena tadi bertentangan dengan cahaya Islam itu sendiri, itu ya, satu-satunya cahaya kebenaran ini dinul Islami, itu ya. Demokrasi yang jelas-jelas ya, ini manhaj atau sunnah, sunnahnya man kana qablakum, ya, sunnahnya orang-orang bukan kaum mukmin, ya, bukan sunnahnya kaum mukminin, melainkan sunnahnya kaum kufar, maka jelas dia termasuk ke dalam ini minaz zulumat, ya. Dalam hal ini ya Fatil, itu kan jelas. Ya, baik, dari yang lain barangkali ada yang ingin ditanyakan. Tadi dari Aki Andri Febrian tadi udah mengacungkan tangan, barangkali ingin bertanya. Silahkan mengacungkan tangan kembali. Kalau di bahasa Indonesia mungkin barangkali ini ya Ustadz, terkait majaz ini itu majaz perumpamaan ya, di bahasa Indonesia bisa seperti itu atau tidak ya, perumpamaan yang musyabah itu ya, musyabah yang diserupakan seperti itu mungkin ya. Iya. Silakan perumpamaan itu. Ya. Silakan bagi yang ingin bertanya. Kalau di Al-Qur'an sendiri ya seperti mungkin yadullah itu ini ya masuk dalam kajian majaz ini ya, barangkali Ustadz. Nah, berbicara tentang ayat-ayat mutasyabihat semacam itu memang ini menjadi bahan perdebatan. Oh, gitu ya. Ini memang agak sensitif ya tentang penafsiran lafal yadullah itu. Makanya memang sebagian kaum muslimin sebagian kaum muslimin tuh ya, mereka menegaskan tuh ya, menolak adanya majaz di dalam Al-Qur'anul Karim tuh ya. Nah, itu karena di antara pintu-pintu masuknya tuh ya, menurut sebagian dari mereka tuh ya, tanda kutip para adanya takwil dan sebagainya itu lari kepada tadi tuh ya, yadullah dan sebagainya. Tapi yang ditarjih jelas sebetulnya jumhurul ulama itu sendiri itu memandang adanya majaz tuh ya, adanya isti'arah, adanya tasbih di dalam Al-Qur'an termasuk di dalam bahasa Arab. Makanya Syekhuna Atta bin Khalil itu menegaskan adanya majaz tadi tuh ya. Itu ini yang ditarjih jelas. Karena ada tiga pendapat. Qaulun, ada satu pendapat yang menyatakan tidak ada majaz di dalam Al-Qur'an, ada yang menyatakan bahkan lebih ekstrim lagi, tidak ada majaz di dalam, bukan lebih ekstrim ya, lebih luas lagi. Tidak ada majaz di dalam Al-Qur'an dan bahasa Arab, ada yang menyatakan, ada pula yang menyatakan tadi, ada majaz di dalam bahasa Arab tapi tidak di dalam Al-Qur'an. Maka jawaban yang ditarjih menurut para guru kita, dan ini pendapat jumhurul ulama, itu pun juga diakui itu ya oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam kitab Durusul Balagoti yang disyarah oleh beliau ya, oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam kitab Durusul Balagoh karya Syekh Hifni Nasib, itu diakui itu ya pendapat jumhur ulama, meskipun barangkali Ibnu Utsaimin sendiri itu beliau sendiri berbeda pendapat, mungkin berbeda pendapat dengan pendapat yang beliau nukil, karena beliau secara insaf ya menghadirkan pendapat-pendapat tadi, tapi beliau mengakui adanya pendapat jumhur ulama. Akhirnya ditarjah oleh siapa, dipilih oleh Syekhuna Atta bin Khalil dan Syekhuna Taqi dan An-Nabhani di dalam kitabnya Asasiyah, ataupun juga Syekhuna Atta bin Khalil di dalam kitabnya At-Taisir fi Usulit Tafsir atau Taisirul Usul ilal Usul. Itu karena pembahasan majaz dan lain sebagainya. Ya, baik Ustaz, ini kita sudah ada di penghujung acara ya, di pukul 6 ya. Mungkin ditutup dulu pertanyaannya gitu ya, mudah-mudahan nanti bisa di kesempatan lain ada pembahasan gitu ya. Nah, bagi yang ini yang
yang baru masuk, baru mengikuti kajian balaghah ini, tadi ada yang bertanya tentang bagaimana belajar ilmu nahwu. Ya mungkin silahkan untuk ilmu nahwu dan sorof, mutolaah fardiyah mungkin ya Ustaz ya. Oleh karena itu untuk memasuki kajian balaghah gitu ya, karena ada di sini juga ada istilah-istilah yang dasar-dasarnya dari ini ya, dari ilmu nahwu sorof. Baik Ustaz, barangkali ada yang ingin disampaikan di terakhir kali sebelum ditutup, silakan. Ini ikhwatil kiram, tadi berbicara tadi tentang ilmu balaghah ya. Setidaknya bagi rekan-rekan yang masih belajar di nahwu sharaf, nah kita pun juga sama, pada prinsip kita belajar long life education ya. Dalam hal ini sama halnya ketika tadi. Ini penting, setidaknya kalaupun juga ikut kajian ini minimal belajar dulu istilah-istilah. Karena dalam pengalaman saya pribadi itu ya, belajar ilmu balaghah ini lebih mudah ya, ketimbang ketika pertama kali belajar ilmu nahwu dan sharaf itu sendiri. Ya. Karena dia lanjutan. Nah, dalam hal ini ketika kita belajar ilmu balaghah, terutama tadi ilmu bayani, kita akan belajar pembahasan tentang bentuk-bentuk majazi. Ya. Kalau tentang hakikoh itu dipelajari dalam pembahasan ilmu ushul fikih, ini kerangka teorinya ada hakikoh lugawiyah, hakikoh urfiyah, hakikoh syar'iyah. Lalu berbeda dengan hakikoh ada yang namanya bentuk-bentuk majazat, ya, bentuk-bentuk majazi kiasan. Ada tashbih, yang kedua ada al-isti'arah, yang ketiga ada majaz mursal, yang keempat ada majaz akli, yang kelima ada kinayah. Ya. Nah, ini penting. Kenapa kita belajar ilmu bayan ini? Karena tadi itu ya, kalimat-kalimat Arabiah yang kita dapati di dalam kalimat-kalimat Arabiah fasihah, balighah di dalam nas Al-Qur'an dan As-Sunnah itu banyak memuat ya bentuk-bentuk kiasan. Bentuk-bentuk kiasan. Dalil-dalil tentang khilafah pun juga kalau misal kita pelajari itu memuat tadi itu ya bentuk-bentuk kiasan itu sendiri. Innamal imamu junnatun. Termasuk kalimat ma'aqamu fikum as-shalah. Ma'aqamu fikum as-shalata. Tidak boleh ya, memberontak terhadap al-imam mengangkat senjata selama dia masih menegakkan as-shalata ya. Dalam hal ini menurunkan pemimpin, khalifah tidak boleh menurunkan khalifah selama dia ma'aqamu fikum as-shalata. Apa yang dimaksud dengan as-shalata di dalam hadis tersebut? Itu masuk kepada pembahasan al-kinayah ya, kiasan al-kinayah, atau bisa masuk atau dibahasakan dalam bahasan dalam bentuk ini majaz mursal atau kinayah. Dari segi bahasa mungkin kinayah, tapi dari segi hukumnya nanti masuk ke dalam majaz mursal. Nah, ini kan fatal sekali. Ya. Kalau kita tidak bisa menjelaskan, tidak bisa memahami, ada orang menyalahkan. Sholat di sana ya sholat itu sendiri. Jadi kalau selama katakanlah masih sholat ya, maka tidak boleh. Nah, ini kan padahal yang dimaksud dengan as-sholata di sana adalah majaz mursal, disebutkan sholat, tapi yang dimaksud adalah hukum-hukum Islam itu sendiri. Ya. Jadi sholat bagian dari ajaran Islam. Nah, ketika tapi disebutkan sebagian, yakni sholat itu sendiri untuk mewakili keseluruhan dari ajaran Islam sendiri. Nah, ketika ada khalifah, ya, yang kata Al-Hafidz An-Nawawi katakanlah mengganti sendi-sendi dasar, sendi-sendi Islam, menggantikan sendi-sendi Islam dengan yang lainnya, maka dia termasuk tadi tidak melaksanakan sholat dalam bahasa tadi. Nah, as-sholata ma'aqamu fikumus sholata dalam hadis tersebut pun juga jelasnya termasuk dalam bentuk majaz, kiasan antara kinayah atau majaz mursal dengan alaqah juz'iyah. Nah, itu nanti akan kita pelajari. Nah, ini kan modal memahami pendalilan seperti itu kan penting. Ya. Penting itu apa? Bekal dakwah. Orang mungkin akan menyalahkan, bahkan saya contohkan begini, terakhir. Ya. Ini mohon maaf, ya, orang-orang liberal di zaman ini itu mereka menyebarkan khurafat berdusta atas nama Rasulullah. Ya. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Apa bentuk kedustaan mereka? Disengaja atau tidak, mereka memframing berdusta atas nama Rasulullah ketika mereka menyebarkan khurafat khilafah itu hanya 30 tahun. Nah, saya tanya, bagi orang yang ngerti ilmu balaghah, mereka akan bertanya-tanya, dari mana dasar kata hanya di dalam terjemahan hadis Rasulullah al-khilafatu salasuna sanatan. Hadis itu hanya menggambarkan al-khilafah dalam kurung, itu pun juga sebetulnya bentuk al-ijaz, maksudnya adalah al-khilafah ala minhajun nubuwati, itu bentuk
kalimat ringkasan dalam kajian balaghah, maksudnya dijelaskan dalam hadis yang lain, ada qarinahnya. Nah, itu dibahas dalam ilmu ma'ani. Ya. Kalau masuk ke dalam usul fikih, itu termasuk lafal mutlak yang ditakyid, dibatasi, maksudnya adalah khilafatun nubuwati era pertama. Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwati era pertama. Lalu al-khilafatu salasuna sanatan itu selama 30 tahun. Apa maksudnya? Khilafah ala minhajin nubuwah era pertama 30 tahun. Nabi SAW mengungkapkan kalimat ringkas pada seperti itu di hadapan para sahabat yang memang layak. Ya. Dalam ilmu balaghah itu memang layak para sahabat paham. Nah, bagi kita kaum muslimin, dari mana kita menuju kepada para ulama yang ilmunya bersanad? Dan ternyata kita kaji hadis SAW itu banyak petunjuk-petunjuknya. Yang dimaksud dengan al-khilafah di sana bukan secara mutlak menafikan khilafah cuma 30 tahun setelahnya adalah muluk. Ya. Itu bentuk kajian prematur yang saya katakan bahkan itu orang-orang liberal mereka berdosa atas nama Rasulullah SAW disadari atau tidak. Nah, kalau dalam kajian balaghah itu bentuk al-ijaz. Yang kedua, di sana tidak mengandung bentuk redaksi al-qasru. Ya. Tidak ada lafal innamal khilafatu salasuna sanatan. Kalimatnya bukan begitu, melainkan al-khilafatu mubtada khabar mubtada ya, al-khilafatu salasuna sanatan tidak diawali oleh lafal innama. Dari mana kita tahu? Dalam kajian ilmu balaghah. Dalam ilmu balaghah di dalam hadis tersebut redaksinya sama sekali tidak didapati kata hanya. Nah, kata hanya itu hanya muncul dalam terjemahan orang-orang zaman oknum-oknum ya, di oknum zaman sekarang yang tidak paham ya hadis SAW, barangkali pun juga kemungkinan besar mereka tidak paham ilmu balaghah sehingga salah menerjemahkan secara fatal. Bahkan lebih fatal lagi, mereka salah secara fikihnya ketika membawakan hadis tadi untuk dijadikan dalil tidak perlu lagi menegakkan khilafah, seakan-akan menjadi dalil yang menasakh kewajiban dalil-dalil kewajiban menegakkan al-khilafah. Ini kan bentuk-bentuk penyesatan yang sangat kentara sekali ya, yang bisa kita bantah dengan ilmunya, termasuk diantaranya dengan ilmu balaghah itu sendiri ya. Wallahu a'lam bishawab, ikhwatil kiram. Semoga dimudahkan ya. Nah, ini kita sama-sama belajar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian kajian balaghah pada kesempatan kali ini ya, luar biasa ya, Masya Allah ya, menambah sakofah bagi kita, mudah-mudahan bisa menambah pemahaman juga bagi kita. Nah, bagi rekan-rekan yang hadir pada kesempatan kali ini, ya silakan lebih rajin lagi yang mutolaah ya. Mudah-mudahan ya dimudahkan segala ilmu mudah-mudahan Allah semakin mengaruniakan ilmu kepada kita dan dilapangkan, dibukakan pintu-pintu ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terutama pintu pemahaman ya. Insyaallah ya. Insyaallah pada kesempatan kali ini ya kita akan mengakhiri dengan membaca terima kasih kepada Ustadz Irfan sebelumnya ya. Semoga Ustadz Irfan senantiasa dalam kesehatannya. Di sini hujan ya, mohon maaf saya beradu audio dengan suara hujan ya, begitu deras ya. Mudah-mudahan menjadi hujan. Di Pondok juga hujan ya Ustaz. Ya. Di Cianjur Kota Unggul hujan. di Cugenang juga hujan ya, luar biasa ya. Mudah-mudahan jadi hujan penuh keberkahan ya. Amin ya Allah rabbal alamin. Ya. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih hatur nuhun kasadayana ya. Orang Bogor, cerah hujan ya cuacana gitu ya. Kendari ya. Dan yang lainnya, teman-teman yang lainnya, terima kasih atas kehadirannya. Silakan bisa meninggalkan ruangan ya, ruangan Zoom ini ya. Silakan. Dari Pamoyana, Cianjur, ini Maya dari Surabaya ya. Terima kasih dari Gresik, dari Medan ya, sudah bergabung dari Lido, dari Lubuk Bangka ya. Terima kasih atas kehadirannya dari Sukabumi ya, terima kasih sudah hadir, mudah-mudahan kita diistiqomahkan ya.
silakan bisa meninggalkan ruangan ini dengan tertib ya. Silakan meninggalkan ruangan ini dengan tertib. Pintu udah terbuka. Ya. Ya, nuhun sami-sami Pak Iwan dari Ciomas Pak Iwan ya. Untuk kajian, untuk contoh-contoh atau materi-materi nanti insya Allah bisa di-share juga di grup informasi kajian ya, informasi kajian WA Group. Dari Banda Aceh, terima kasih sudah hadir ya. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan. Nanti dari Makassar ya silahkan, pamit silahkan. Dari Makassar juga sama ya. Dari Cianjur, Bubur Cianjur mana ya? Bangga, Kadio Pak, Kak Cianjur, silahkan. Terima kasih Pak Iwan ya yang sudah stay tune ya setiap hari ya. Saya lihat Pak Iwan ini luar biasa ya semangatnya ya. Ya mudah-mudahan berkah buat Pak Iwan dan keluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, nanti yang hadir di YouTube silahkan untuk informasi bisa didapatkan via WA Group ya. Kita WA Group sudah ada 3 ya, dan alhamdulillah hampir semuanya hampir penuh. Untuk yang lebih leluasa di WA Group ke-3. Ya insya Allah untuk jadwal di-share ya, di-share di WA Group ya. Insya Allah besok bersama kajian hadis bersama Ustadz Yuwana, untuk Kamis bersama Kiai Haji Sidik Al-Jawi fikih ya. Ya silakan dari Ciparai, dari Bandung silakan ya. Dari Abu Fatan ya. Oh iya, mohon maaf ya, Abu Fatan ini dari dari luar Jawa, dari Sulawesi kalau nggak salah. Ini salam buat saudara dari Bandung, di Bandung dan Cianjur ya insya Allah ya. Silakan. Ya. Baik, saya undur pamit juga ya, rekan-rekan ya. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.